teman-teman, yuk kita baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 14 September 2021, Yohanes bab 3 ayat 13-17, Pesta Salib Suci, bersama saya Audrey dari Solo. Saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah kisah dan silakan diterka tokoh siapakah yang sedang saya ceritakan ini. Dia adalah anak seorang tukang kayu yang hidup kesehariannya begitu sederhana. Setelah dewasa, dia melakukan banyak hal-hal yang baik kepada banyak orang. Namun demikian, dia masih saja dimusuhi, difitnah hal-hal yang tidak baik. Lalu demikian dia tetap sabar, tetap berusaha melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan banyak orang. Tokoh siapa yang sedang saya kisahkan tadi? Iya, betul. Tetapi saya tidak sedang berkisah tentang pemimpin bangsa kita, saya sedang berkisah tentang Yesus. Yesus, anak Yusuf si tukang kayu itu, ketika memulai karyanya, banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, membuat berbicara orang yang bisu, membuat mendengar orang yang tuli, mentahirkan orang yang kusta, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi tetap saja Yesus difitnah, bahkan akhirnya harus wafat di kayu salib. Sebuah hukuman yang sangat keji, yang merendahkan martabatnya, disalib di antara dua penjahat. Salib benar-benar sebagai lambang penghinaan. Bila suhu badannya tak juga turun, maka harus segera diperiksakan. Seperti Musa tinggikan ular di gurun, anak manusia pun harus ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 14 September 2021, seperti tanggal 14 September yang lain, gereja menetapkan tanggal ini adalah Pesta Salib Suci. Gereja hari ini memberikan bacaan pada kita dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13-17. Perikop hari ini adalah dialog antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus adalah orang Farisi, tapi berbeda dengan orang Farisi yang lain. Nikodemus mengagumi kata-kata Yesus, mengakui pengajaran Yesus. Maka secara diam-diam suatu saat, suatu malam menemui Yesus dan berbincang-bincang dengan Yesus. Ketika Yesus berbicara hal-hal yang surgawi, Nikodemus masih berbicara hal-hal yang duniawi. Mungkin kita pun seperti Nikodemus memaknai banyak kata-kata Yesus dari sisi kita sebagai manusia. Yesus mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Agar tetap terjaga pola makannya, setiap hari harus membawa bekal, agar semua yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Ditinggikan, Yesus harus ditinggikan, bukan ditempatkan di tempat yang mulia dengan mahkota emas di rumah yang megah luar biasa. Ternyata ditinggikan adalah dipaku di kayu salib, salibnya didirikan, ditaruh di tempat di puncak bukit Golgota, direndahkan martabatnya. Puji Tuhan, kisah tidak berakhir pada penyaliban Yesus. 3 hari kemudian, Yesus sungguh menunjukkan kealahannya, bangkit dari kubur dan menunjukkan tangan yang terluka, kaki yang terluka. Yesus sungguh telah bangkit, Yesus telah mematahkan kuasa maut. Ini jadi jaminan penebusan khususnya mereka yang percaya kepadanya. Maka di kalimat berikutnya, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesehatan merupakan karunia sebuah rahmat karena pemberiannya.
besarlah kasih Allah akan dunia sampai dikurniakan anak tunggalnya. Salib telah menjadi sarana keselamatan kita. Salib bukan lagi menjadi lambang penghinaan. Kita sebagai pengikutnya menjadikan salib sebagai lambang kemenangan. Sehingga kita bangga ketika boleh membuat tanda salib di tempat-tempat umum sebagai ekspresi kita sebagai pengikut Yesus. Maka ketika harus ada salib-salib kecil yang kita pikul, mari kita pikul dengan keikhlasan tanpa berkeluh kesah, sambil menyatukan salib-salib kecil kita bersama penderitaan Yesus di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi, selamat berpesta salib suci sambil bersedia memanggul salib kita, masing-masing dengan ikhlas. Salam sereja, berkah dalam.